Shalom everyone, shalom semuanya, salam yang ada di Indonesia, dimanapun berada saat ini, shalom. Dan selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu yang ada di seluruh dunia. Ya, Happy Mother's Day, you are blessed today, you are valuable, you are favoring God. Amen. And saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari saya undang semua jemaat yang ada di rumah, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita siapkan hati kita tundukkan mata kita. Kita mau siap untuk memuji dan memuliakan Dia. Dialah Tuhan yang hidup, Dialah Tuhan yang dahsyat, Dialah Tuhan yang ajaib. Namanya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita naikkan syukur kita kepadanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, kasih setiamu besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya.
muliakan Tuhan di seluruh bumi hari ini Bapa. Setiap mulut mengaku Tuhan, Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang memiliki seluruh bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan tercurah saat ini Bapa buat seluruh bumi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. We worship You for who You are Lord Jesus. Tuhan, kami mau lebih lagi melompat bagi Engkau Tuhan. Kami mau terbang bagai Raja Wali Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari semua, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman kepada Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang melindungi kita, yang menyertai kita di setiap situasi apapun saat ini. Jangan takut, karena Tuhan adalah Allah yang Immanuel. Amin. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama kita katakan, Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, ya Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagi Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru,
kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Firman Tuhan yang hidup, yang menjadi guidance di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kau telah ciptakan kami Tuhan. Kau telah memilih kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami rendahkan hati kami Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan tergenapi di setiap kehidupan kami Tuhan. Dan tanda mukjizat-Mu Bapa nyata di hidup kami Bapa. Kau yang selalu bersama kami Tuhan. Dan tidak sedikit pun Tuhan, Engkau akan membiarkan kami tergeletak Bapa. Ketika kami berharap kepada Engkau Tuhan, pertolongan-Mu nyata Bapa. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu Bapa. Roh Kudus, be with us. Dimanapun kami saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menyatukan kami. Karena Engkaulah segalanya Tuhan di hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya.
sebagai gereja Tuhan hari ini. Engkau pemimpin kami, Engkau yang meliding kami, Engkau yang berjalan di muka kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan, mata kami dibukakan lebih lagi Tuhan, sehingga kami tidak salah Tuhan, dalam berjalan di dalam mengikut Engkau Tuhan, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami jemaat Tuhan yang siap untuk terima firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kalau kita dengar kabar luar biasa. Kenapa luar biasa Bapak Ibu semuanya? Kita yang ada di Melbourne hari-hari ini lagi menunggu satu pengumuman di mana restriction state 3-nya udah mulai mau diturunkan Bapak Ibu semuanya. Ini satu kabar yang senang semuanya Bapak Ibu semuanya. Satu sukacita bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang ada di tengah-tengah gerejanya, yang ada di tengah-tengah kota ini, di mana gerejanya ada. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua, sukacitanya adalah kita hari ini merayakan Mother's Day. Bukan hari ibu Bapak Ibu semuanya, kalau hari ibu Desember di Indonesia. Tapi Mother's Day jatuh hari ini di Australia. Oleh karena itu ini satu sukacita yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya bagaimana seorang ibu itu seorang yang luar biasa di dalam kehidupan. Bahkan dia bukan hanya membesarkan anak, tapi bagaimana dia dapat mendampingi suami menjadi seorang istri yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan melihat Bapak Ibu semuanya di mana gereja Tuhan, kalau kita bicara tentang gereja-gereja yang ada di dalam kitab Wahyu, adalah gereja Tuhan yang ada di hari-hari ini Bapak Ibu semuanya. Saya tidak pointing pada satu atau yang lain, tapi 7 gereja yang ada di dalam kitab Wahyu adalah bicara tentang gereja-gereja di akhir zaman Bapak Ibu semuanya. Salah satu daripada kita akan ada di dalamnya. Nah, kebetulan hari ini adalah hari Mother's Day. Saya katakan Mother's Day. Nah, kita bicara tentang gereja yang ada di Tiatira Bapak Ibu semuanya. Nah, Tiatira ini adalah gereja yang keempat di dalam kitab Wahyu Bapak Ibu semuanya. Kebetulan di situ ada seorang wanita. Kalau dikatakan Jezebel itu bukan nama sebenarnya, tapi lebih kepada Tuhan Yesus menunjukkan kepada rohnya, yaitu ini nama roh Jezebel Bapak Ibu semuanya. Nah, roh Jezebel, sebelum saya mulai Bapak Ibu semuanya, roh Jezebel itu bukan bicara tentang wanita, ada juga di pria Bapak Ibu semuanya. Karena roh tidak mengenal gender. Roh itu bisa laki-laki, bisa ada roh yang sama bisa ada di laki-laki dan ada di perempuan. Sehingga roh itu tidak ada gendernya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang kita bicarakan, firman Tuhan di dalam gereja Tuhan di Tiatira adalah bicara tentang rohnya Jezebel Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelumnya saya mau katakan, saya mau recall kembali kepada setiap daripada kita untuk ingat bagaimana Tuhan ingatkan. Udah saya bilang tadi bahwa ini ada di gereja hari ini. Gereja-gereja akhir zaman, kita nggak pointing kepada satu dengan yang lain, tapi kepada semua gereja. Salah satunya pasti ada di kita Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kepada kita. Gereja itu adalah Bapak Ibu dan Saudara. Bukan gedungnya, bukan organisasinya Bapak Ibu semuanya. Nah, luar biasa kalau Tuhan mengingatkan dari mulai yang pertama saya akan recall dikatakan gereja yang ada di Efesus. Yaitu kehilangan kasih yang pertama dan kasih yang mula-mula Bapak Ibu semuanya. Tuhan ingatkan kepada setiap daripada kita. Gereja yang ada Smyrna Bapak Ibu semuanya masuk di dalam penekanan penderitaan yang luar biasa. Dia harus tetap bertahan sampai kesudahannya untuk tetap setia. Sehingga imannya membuat dia tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, gereja yang ada di Pergamus Bapak Ibu semuanya.
Yaitu gereja di mana luar biasa sebenarnya, tetapi begitu banyak pengajaran-pengajaran lain yang sudah nyeleweng daripada gereja yang sebenarnya. Pengajaran daripada gereja, yaitu pengajaran Nikolaitan dan pengajaran Bileam, Bapak Ibu semuanya, di mana Tuhan sangat membencinya. Nah, hari ini kita bicara tentang gereja yang ada di Tiatira, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan bacakan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29. Ini salah satu gereja yang begitu panjang diceritakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Ini luar biasa, menjadi satu peringatan kepada kita semuanya. Nah, di ayat 18 dikatakan bahwa, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sendiri dan menyebutkan dirinya sendiri sebagai Anak Allah. Bapak Ibu semuanya, dia selalu gambarkan berbeda-beda di setiap gereja hari ini sesuai dengan konteks apa yang dia sampaikan, apa yang dia mau tegur, ingatkan kepada setiap gereja bahwa dia adalah Anak Allah, Bapak Ibu semuanya, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga, yang luar biasa. Betul-betul dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Nah, di ayat 19 dikatakan, aku tahu, selalu dibuka dengan kata karena roh Allah ada di tengah-tengah gereja, dia omnipresent dan dia omniscient, Bapak Ibu semuanya. Sehingga dia bilang, aku tahu, ini luar biasa gereja yang perfect yang ada di Tiatira. Apa Bapak Ibu semuanya dikatakan? Aku tahu pekerjaanmu, dia melakukan satu pekerjaan yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Ini pekerjaan gereja yang dilakukan di Tiatira, Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan apa? Aku tahu kasihmu. Gereja harus bekerja, gereja harus punya kasihnya Allah. Aku tahu dikatakan bahwa apa, yang ketiga dikatakan imanmu. Kan gitu. Nah, yang keempat dikatakan aku tahu. Yang aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kasihmu, aku tahu imanmu, baik pelayanmu, aku tahu pelayananmu, dan ketekunanmu menghadapi tekanan, menghadapi tantangan. Dan aku tahu bahkan pekerjaan yang terakhir dia lakukan lebih daripada yang pertama. Istilahnya gereja ini growing, Bapak Ibu semuanya. Gereja yang bertumbuh, yang luar biasa, tidak ada kurangnya. Kasihnya oke, imannya oke, percayanya oke, semuanya ketekunannya oke, sampai kepada masuk dalam penderitaan pun semuanya oke, pelayanannya oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, tapi di ayat 20 ini yang saya mau bahas, Bapak Ibu semuanya, biarkan ini menjadi satu preman buat setiap daripada kita. Jangan kita melihat keberhasilan yang kita buat. Jangan kita melihat pertumbuhan saja yang kita lihat. Tapi ada hal-hal yang sering sekali gereja kompromi. Ini yang Tuhan mau ingatkan hari ini kepada gereja Tiatira. Kita semua jangan sampai kita kompromi. Di ayat 20 dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesia, tetapi aku mencela. Perhatikan Bapak Ibu semuanya, kalau ayat 18-19, ini statement yang luar biasa Tuhan berikan tentang dirinya, tentang gerejanya di Tiatira. Tapi di 20 ini statement yang Tuhan mau sampaikan. Kalau ada kata tetapi, itu yang Tuhan betul-betul mau sampaikan. Point it out, Bapak Ibu semuanya. Dikatakan bahwa aku mencela engkau. Karena engkau membiarkan wanita Jezebel yang menyebut dirinya nabiah. Nah, perhatikan dulu. Sebelum saya bicara tentang Jezebel ini, Bapak Ibu semuanya. Ya, dalam bahasa Indonesia Isabel. Tapi saya akan sebutkan Jezebel aja, Bapak Ibu semuanya, lebih gampang. Lebih common name, kan gitu. Nah, ini sebelumnya, ini perhatikan garis bawahi kata karena engkau membiarkan. Sering sekali kita membiarkan. Kita melihat sisi baiknya, kita tidak berani negur daripada gereja. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan tolerate. Kita selalu mentoleransi, mentolerate Bapak Ibu semuanya, wanita Jezebel, yaitu orang-orang yang ada di dalam gereja yang punya roh Jezebel ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, dikatakan bahwa tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Jezebel.
yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan yang berhala. Nah, apa sih sebenarnya kalau kita, ini Tuhan pakai nama, ini bukan nama sebenarnya, ini Tuhan pakai nama dari perjanjian lama, yaitu roh Jezebel, Bapak Ibu semuanya, yang ada kebetulan pada saat itu yang terjadi di gereja Tiatira juga kepada perempuan, Bapak Ibu semuanya. Tapi udah saya bilang tadi, roh Jezebel bisa ada di laki-laki, banyak Bapak Ibu semuanya. Roh Jezebel bisa ada di perempuan Bapak Ibu semuanya. Ini untuk mengenali. Ini roh Jezebel Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu nanti sempat di rumah, saya nggak akan sempat waktunya untuk bukakan kebenaran firman Tuhan dari firman Tuhan itu sendiri, yaitu di dalam 1 Raja-Raja, dia mulai dari ayat 16 sampai kepada 21 lah kurang lebih Bapak Ibu semuanya. Nah, di ayat 16 jelas dikatakan bahwa Jezebel ini adalah anak seorang Raja Sidon, Bapak Ibu semuanya. Dia juga anak seorang imam, yaitu Etbal itu Bapak Ibu semuanya. Dia imamnya Baal, Bapak Ibu semuanya. Jadi agamanya. Jadi inilah perkawinan yang terjadi antara Raja Israel dengan orang-orang di luar Israel, Bapak Ibu semuanya. Ini perkawinan Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi ini di sini, nah ini Jezebel. Nah, kalau saya baca satu buku, satu artikel, ada satu baca bahwa di masa kecilnya Jezebel ini luar biasa, bapaknya itu menolak dia mungkin karena perempuan, Bapak Ibu semuanya. Jadi dia dapat rejection di dalam kehidupannya, penolakan dari bapaknya sendiri, dan ibunya seorang godmother. Jadi ibunya seorang yang dominan di dalam kehidupannya. Nah, ini nurun rupanya Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Jezebel ini di ayat 21, perhatikan baik-baik di ayat 19, di pasal 19, di 1 Raja-Raja 19, ini luar biasa ketika Elia mau memulihkan orang-orang Israel Bapak Ibu semuanya. Nah, dia panggil semua Nabi Baal yang 450, Nabi Aserah yang 400, yang semuanya itu di bawah pengaruh, di bawah kekuasaan, di bawah makan bersama dengan Jezebel ini Bapak Ibu semuanya di dalam kerajaannya Ahab. Nah, ini akhirnya Elia bisa mengalahkan nabi-nabi ini, dan begitu nabi-nabi Baal ini dikalahkan oleh Elia di atas Gunung Karmel Bapak Ibu semuanya, suaminya Ahab melaporkan kepada istrinya. Dan apa yang dikatakan oleh Jezebel. Nah, ini salah satu karakter yang dimiliki. Dia katakan gini, beginilah Tuhanku akan membuat aku. Kalau sampai besok aku nggak bisa bunuh kau Elia, maka Tuhan akan membuat kepada aku akan lebih buruk lagi. Tapi aku akan membuat engkau Elia sama dengan salah satu nabi-nabi itu. Sehingga sampai Elia itu ketakutan Bapak Ibu semuanya. Yang punya roh Jezebel ini suka ngancem Bapak Ibu semuanya. Ini salah satunya, ini suka ngancem Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua, kalau saya lihat Bapak Ibu semuanya, dia nggak pernah, ini roh Jezebel nggak pernah menjadi orang nomor satu. Orang nomor satunya selalu Ahab. Tapi dia selalu mempengaruhi orang nomor satu. Dia selalu mendekati orang nomor satu. Dia selalu membisiki orang nomor satu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini perhatikan baik-baik di tengah gereja hari ini, jangan sampai kita biarkan, jangan sampai kita tolerate Bapak Ibu semuanya. Ini di-rebuke. Roh-roh yang seperti ini yang mempengaruhi. Dan kalau kita melihat di ayat 21, bagaimana ketika dia, Raja Ahab menginginkan kebun anggurnya Nabot Bapak Ibu semuanya. Nah, di situ ketika Nabot menolak untuk memberikan dan menyerahkannya, even mau diganti atau mau dibeli Bapak Ibu semuanya, Jezebel yang bilang ini, ngapain engkau murung? Engkau adalah seorang raja, engkau punya kuasa. Bahkan Jezebel yang memakai kekuasaan Ahab ketika itu mengirimkan surat kepada tua-tua yang ada di Jezreel untuk mengadakan satu pertemuan yang dirancangkan untuk membunuh yang namanya Nabot ini, sehingga kebun anggurnya bisa diambil oleh sang raja. Bapak Ibu semuanya, ini begitu banyak hari ini di gereja orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu semuanya.
Bahkan gereja-gereja kita seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kita, anak-anak Tuhan, kita ini mentolerate. Sampai kita membiarkan, tegur Bapak Ibu semuanya. Makanya Tuhan bilang di sini dikatakan, aku telah memberikan waktu kepadanya untuk bertobat. Tapi dia tidak mau bertobat. Yang kayak gini susah Bapak Ibu semuanya. Merasa punya kuasa, dia merasa lebih tahu, dan dia suka mempengaruhi orang, dia punya pengikut Bapak Ibu semuanya, yaitu nabi-nabi Baal tadi. Ini luar biasa. Nah ini perhatikan baik-baik di dalam gereja, ini tidak bicara tentang perempuan, ini bicara tentang roh. Bapak Ibu semuanya. Nah ini akan ada di dalam gereja. Nah kita nggak bisa mentolerir atau membiarkan. Ini di gereja akhir zaman Bapak Ibu semuanya. Akan banyak yang seperti ini. Nah, saya akan teruskan lagi, makanya ini dua yang membuat akhirnya apa? Yang seperti ini. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena dia membawa anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan kepada satu kesalahan. Dikatakan the real thing daripada penyembahan Baal dan Asyera memang ada yang namanya prostitusi Bapak Ibu semuanya. Sampai ada yang namanya tempelnya. Makanya dia bilang membawakan pada pelacuran. Kan gitu, kepada immorality, sexual immorality Bapak Ibu semuanya. Sampai kepada makanan yang dipersembahkan kepada Baal. Nah ini satu hal yang kompromi Bapak Ibu semua. Ketika kita kompromi kepada orang-orang seperti itu, ketika kita mentolerir orang-orang seperti itu ada di dalam gereja Tuhan, kita nggak berani menegurnya, kita nggak berani untuk mengingatkannya Bapak Ibu semuanya, dia pun akan membuat kita menjadi sama Bapak Ibu semuanya. Nah kita akan menjadi kompromi dengan dunia. Apa yang kita kerjakan tadi, kasih kita yang luar biasa kepada Tuhan, pekerjaan kita yang luar biasa, iman kita yang luar biasa, ketekunan kita yang luar biasa, tidak akan ada artinya semuanya. Nah kadang-kadang kita ini tidak enak di dalam gereja Bapak Ibu semuanya, untuk menegur orang. Tapi hari-hari ini gereja Tuhan di akhir zaman kita harus bangkit. Kalau enggak nih, roh Jezebel ini akan memecah belah gereja, akan menghancurkan gereja, bahkan membuat gereja kompromi, menjadi prostitusi Bapak Ibu semuanya. Mungkin enggak terjadi pelacuran, tapi kita men-trade in Tuhan kita kepada dunia, kepada hal-hal yang sifatnya dunia. Kita mengkompromikan mungkin gereja menjadi satu bisnis, mengkompromikan banyak hal kita kepada dunia, bahkan menjadikan gereja ini seperti dunia Bapak Ibu semuanya. Nah hari ini satu peringatan kepada setiap kita yang ada di dalam gerejanya Bapak Ibu semuanya. Saya mau sebutkan, saya mau teruskan. Nah ini jangan sampai kita biarkan wanita Jezebel yang menyebut dirinya nabiah tadi, yang mengajarkan dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dia kompromi, dia mentoleransi, dia juga akhirnya membuat kita ini terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, kita menjadi seolah-olah oke semuanya dilakukan di dalam gereja. Bahkan membuat gereja seperti dunia Bapak Ibu semua. Kita udah ngelihat, nggak usah pointing out, tapi gereja sudah ke arah sana. Gereja kayak perusahaan, gereja kayak bisnis Bapak Ibu semuanya. Ini menyedihkan. Kita boleh maju, tapi Kristus yang membuat kemajuan itu terjadi. Karena rohnya, karena pekerjaannya, karena dia Bapak Ibu semuanya. Tapi banyak gereja hari-hari ini mengkopi dunia, meniru dunia, bahkan menjadi sama dengan dunia. Nah ini Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat mulai ada orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu semuanya tegur di dalam gereja. Biar gereja sungguh-sungguh dipulihkan. Kenapa? Di sini otoritas gereja, di sini kuasa gereja hilang. Dia enggak bedanya dengan dunia. Bapak Ibu semuanya, gereja tanpa otoritas Bapak Ibu semuanya. Dia otoritasnya adalah otoritas dunia, kekuatan dunia, kekuasaan dunia. Tapi otoritas surga hilang dari kehidupan gereja. Nah kita lihat. Dan aku telah membiarkan dia waktu dan memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit dan mereka akan berbuat jinah, dan dengan dia akan kulemparkan ke dalam
kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan jemaat akan mengetahui bahwa Aku yang menguji batin dan hati, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Nah, akan dikatakan di sini bed of suffering. Di sini dikatakan bahwa Aku akan akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, ke ranjang orang sakit, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya percaya sekali Bapak Ibu semuanya, setiap daripada kita yang ada di sini, ketika kita memang betul-betul kompromi dengan dunia, kita menjadi sama dengan dunia, kita melacurkan diri kita dengan dunia, Bapak Ibu semuanya. Di situ Bapak Ibu semuanya, makanya penyakitan banyak daripada kita, Bapak Ibu semuanya. Karena firman Tuhan itu saya percaya, dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan ketika jemaat itu pun diizinkan sakit, dia tetap akan memuliakan Tuhan, akan dipakai Tuhan di dalam kondisinya yang sakit, bahkan yang lemah, Bapak Ibu semuanya. Sehingga Tuhan itu dipermuliakan. Tapi kalau mereka ini yang mengkompromikan hidupnya dengan dunia, Bapak Ibu semuanya, ini akan mempermalukan Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Makanya dibilang, akan kulemparkan dia di dalam kesusahan besar, bahkan Aku akan membunuh anak-anaknya, yaitu murid-muridnya Jezebel ini, Bapak Ibu semuanya. Tuhan sendiri akan menjadi lawannya. Makanya saya bilang tadi, kita tidak punya kuasa, Bapak Ibu semuanya. Seharusnya gereja ini punya kuasa yang luar biasa, karena kita didesain untuk ada di bumi menjadi utusan surga. Sehingga kita menyatakan kuasanya. Sehingga sakit penyakit tetap ada karena kita ada di dunia, Bapak Ibu semuanya. Tapi kekuatan surga akan nyata. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, karena kita masih ada di dalam tubuh yang fana ini, tetap ini akan membawa satu kemuliaan kepada Tuhan. Tapi beda dengan orang-orang yang mengikuti ajarannya daripada Jezebel tadi, Bapak Ibu semuanya. Yang punya roh-roh Jezebel akan berbeda. Dia akan dipermalukan sendiri. Dan Tuhan akan menyatakannya. Nah, di ayat 24 dikatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kita mempelajari apa yang disebut seluk-beluknya Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 10 bicara apa? The thing deep from God. Jadi seluk-beluknya Tuhan, karena roh yang ada di dalam kita yang akan membukakan rahasia itu kepada kita. Kita tidak mempelajari seluk-beluknya setan, Bapak Ibu semuanya. Nah, dikatakan, kepada kamu Aku berkata, Aku tidak menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai Aku datang. Ini tidak gampang. Kita kadang-kadang tergoda, Bapak Ibu semuanya, dengan begitu banyaknya pengajaran, begitu banyak pengaruh, bahkan perkataan-perkataan yang seolah-olah itu benar. Tapi percaya, biar kita berpegang hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika orang itu punya rohnya Allah, maka roh dunia ini, roh yang datang dari dunia ini tidak akan mampu untuk mempengaruhinya. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dunia ini, Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu berpegang kita hari-hari ini. Mungkin kita nggak terkenal, mungkin kita nggak hebat, mungkin kita nggak top, Bapak Ibu semuanya. Tapi biar kita berpegang, Bapak Ibu semuanya, kepada apa yang kita dapatkan dari awal, yaitu kematian Kristus yang telah menyelamatkan setiap kita karena kasih-Nya yang luar biasa. Ini roh yang luar biasa. Ini roh yang menyelamatkan setiap kita, Bapak Ibu semuanya. Dan kita percaya ketika kita bisa menjadi sama seperti Dia, roh inilah yang membawa pemulihan, kesembuhan, kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap daripada orang yang percaya, Bapak Ibu semuanya. Ini roh. Kita bisa give away. Kita sama seperti Kristus, Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa. Nah, dan barang siapa menang, ini yang terakhir Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang menang
Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini yang saya bilang tadi, dari awal Tuhan menyatakan dirinya, dia adalah anak Tuhan, the Son of God. Digambarkan bagaimana matanya dan kakinya yang luar biasa karena dia Tuhan sendiri. Sehingga dikatakan bahwa mereka kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku ketika dia, yaitu Tuhan Yesus itu ada di bumi ini, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bapak Ibu jangan salah interpretasi. Kalau kita bicara tentang bintang timur itu bukan iblis, bukan Lucifer Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu baca lagi nanti lihat kembali, hanya translasi daripada King James saja yang bicara tentang bintang timur itu adalah Lucifer. Itu bicara tentang Babylon Bapak Ibu semuanya, Babel. Kan gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akan dapatkan bintang timur yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ini di dalam Wahyu 22 ayat 16 disebutkan Bapak Ibu semuanya, di dalam 2 Petrus 1 juga disebutkan bahwa Tuhan Yesus itulah bintang timur Bapak Ibu semuanya. Kita akan dapatkan, kita udah dapatkan dia, tapi kemuliaannya akan bersama-sama dengan kita bagi mereka yang menang Bapak Ibu semuanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Hari ini kita diingatkan. Oleh karena itu kita percaya Bapak Ibu semuanya, kalau ini diingatkan kepada kita, kita stop untuk nunjuk orang lain. Kita tunjuk diri kita dulu sendiri Bapak Ibu semuanya. Ada enggak sih roh-roh Jezebel itu di dalam kehidupan setiap kita? Kita pengen Bapak Ibu. Dia tidak pernah menjadi orang nomor satu Jezebel, tapi dia mempengaruhi pemimpin Bapak Ibu semuanya. Karena akan ada pemimpin-pemimpin yang seperti Ahab Bapak Ibu semuanya, yang begitu lemah. Oleh karena itu kalau ini peringatan datang hari ini, gereja-gereja Tuhan sungguh-sungguh diingatkan. Biarkan kuasa Tuhan itu dipulihkan kepada gerejanya, kepada setiap daripada kita. Karena Tuhan janjikan dan Tuhan yang menjanjikan ialah luar biasa. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu semuanya. Satu yang pertama, dia adalah anak Tuhan yang memperingatkan. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak melihat. Dia selalu berjalan di antara kaki Dian. Dia selalu berjalan di antara gerejanya. Rohnya dia kirimkan terus. Tuhan tahu apa yang ada di dalam kehidupanmu. Apa yang sedang engkau derita. Apa yang sedang engkau susahkan. Dia tahu. Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan, berjalan di dalam kebenaran. Kita jangan sampai kompromi, bahkan jangan sampai kita seperti dunia. Apalagi gereja yang berpolitik. Ini roh Jezebel. Gereja yang pakai trik dan intrik, ini roh Jezebel Bapak Ibu semuanya. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami sebagai satu gereja, bahkan pemimpin-pemimpin gereja, we claiming ourselves that we really close to you Lord Jesus. Tapi kami pakai cara dunia. Kami nyeleweng sama dunia. Kami berjinah dengan dunia. Kami sama dengan dunia. Ampuni kami. Karena kami tahu, Engkau tahu apa yang kami lakukan. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu Tuhan, kalau Kau ingatkan, ini yang kedua. Biar kami gak toleransi, gak tolerate, gak biarkan. Kami hari ini belajar untuk berani menegur, mengingatkan dengan hikmat marifat surga. Sehingga ini tidak membawa banyak orang nyeleweng dari Tuhan. Berjinah dengan dunia, kompromi dengan dunia. Tuhan pulihkan gerejamu. Sungguh kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Yang ketiga, bagi kami, gereja-gerejamu yang tidak memiliki roh Jezebel ini, biarkan kami hanya berpegang kepada roh kasih-Mu. Roh Tuhan itu sendiri yang mau berkorban dan mati di atas kayu salib.
Mungkin kami tidak tenar, mungkin kami tidak hebat, kami nggak terkenal. Tapi biar Engkau yang terkenal Tuhan. Karena kami mengasihi jiwa-jiwa, kami mau melihat setiap orang diselamatkan. Dan yang terakhir kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kami menjadi pemenang. Bahkan otoritas atas bangsa-bangsa diberikan kepada kami untuk membawa mereka kepada keselamatan. Bukan untuk mendominasi mereka, tapi membawa mereka untuk diselamatkan. Seperti ketika Engkau datang ke bumi ini dengan satu otoritas yang Bapa berikan kepada Engkau. Dan hari ini kami percaya, setiap kami yang salah mau ditegur, kami bertobat Tuhan, dan kami dapatkan, dan kami mau terima otoritas tersebut Tuhan. Bahkan bukan itu saja, Kau katakan bintang timur, yaitu kemuliaan Tuhan, akan ada dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu, ingatkan Tuhan setiap kami hari-hari ini. Sehingga kami kembali menjadi gereja yang benar Tuhan. Kami terima firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang datang dari atas. Yaitu kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu dan pulihkan gerejanya. Ini yang menjadi satu doa kita. Tuhan memberkati. In your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day.